Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman Amrullah. Nah, hari ini dalam peringatan Hari Kartini kita akan kedatangan tamu-tamu yang spesial dan kebetulan hari ini kita akan ditemani oleh Bu Amalia. Nah, Bu Amalia ini adalah salah satu KS yang inspiratif bagi kita semua dan tentunya nanti kita akan mengulik tentang kisahnya bagaimana memperjuangkan sekolah di mana sekolahnya itu adalah 3T, yakni terpelosok, terpencil, Terjauh. dan Terjauh. terjauh. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, mari Sobat PGRI kita kulik cerita dari Ibu Amel supaya nanti kita bisa tahu bahwa di Sidoarjo ternyata ada sekolah yang memang sangat terpencil sekali ya, padahal itu kecamatan kota. Oke, kita langsung saja perkenalan dulu, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rahmawati SPD MPD. Saat ini saya PLT di SDN Gebang 2. Seperti itu. Iya, Langsung. PLT di Gebang 2 ya, Bu. Iya. Iya, Gebang 2. Kalau bisa diceritakan, Bu, asal usul Bu Amel ini diletakkan di Gebang 2 itu ceritanya bagaimana? Nah, mengapa saya ada di SDN Gebang 2? Tentunya satu, itu merupakan tugas dari dinas ya. Apalagi kita selaku seorang PNS, ketika ditempatkan di mana saja harus siap. Apalagi kita kebetulan sama-sama nih Pak Rohman, kita berasal dari guru penggerak. Iya, betul Sehingga sekali. diharapkan bisa menggerakkan yang ada di sana. Sehingga hal-hal yang kemarin nih yang dikatakan SDN Gebang 2 ini terjauh, terpelosok. Lah, sekarang tugas saya di sini adalah bagaimana agar semuanya itu tahu. Karena jujur sekali, saat ini banyak orang yang tidak tahu secara geografis bagaimana dan di mana SDN Gebang 2. Padahal secara administratif kita ada di Kecamatan Sidoarjo nih, tapi ternyata banyak sekali yang tidak paham. Dipikir itu adalah daerah di luar Sidoarjo, seperti itu. Iya, jadi memang aksesnya ke sana itu sangat jauh ya Bu Amel ya. Aksesnya jauh dan luar biasa. Kalau teman-teman tahu ada film Laskar Pelangi, nah ini Laskar Pelanginya Sidoarjo. Iya. Silakan berkunjung di SDN Gebang 2. Karena kalau dari pusat kota kita naik sepeda motor itu masih 1,5 jam, ya. Jadi kita bukan hanya menempuh jarak yang jauh, tapi kita bertarung dengan alam. Kenapa saya sebut bertarung dengan alam? Ketika kita naik motor, kalau kita jalan umum ya, jalannya kan beraspal nih. Kalau di sana berlumpur ketemu, beraspal ada, beton yang rusak, aspal yang jompat sembarangan, semua itu ada di sana. Terus jembatan kayu, geladak semuanya ada. Makanya harus bertarung dengan alam. Sedangkan kalau kita menempuh dengan perahu sama. Kelihatannya view-nya bagus nih perahu, tapi ketika cuacanya kurang mendukung, airnya tinggi, kita tidak bisa berangkat. Banyak sekali tanaman-tanaman eceng gondok itu yang mengganggu sehingga nanti baling-balingnya bisa tersangkut. Jika baling-baling sudah tersangkut, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Belum lagi nanti di sisi kanan kiri ini Pak Rohman ya, kalau kita jalan-jalan ke sana nanti kita bisa ketemu dengan biawak. Wah. Bahkan kalau ada rezeki nih, Pak Rohman bisa ketemu sama buaya yang menyapa kita untuk ya perjalanan seperti itu. Nah, jadi benar-benar adventure banget seperti itu. Berarti membutuhkan perjuangan yang luar biasa ketika harus berada ke sana ya Bu ya, harus berangkat ke sana itu luar biasa sekali perjuangan. Nah, ini salah satu contoh Kartini Sidoarjo yang hebat ya Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam mengajar atau membimbing ketika Bu Amel ini sudah bertugas di SDN Gebang 2. Nah, tentunya kira-kira pasti ada visi dan misinya ya Bu ya. Nah, visi dan misi untuk SDN Gebang 2 ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa Gebang 2 itu aksesnya juga sulit, terus kemudian jauh lokasinya. Dan ternyata itu juga Bu Amel tadi sudah menyampaikan bahwa itu letaknya di Sidoarjo Kota dan bahkan banyak orang yang tidak tahu ini loh SDN Gebang 2. Nah, silakan Bu diceritakan. Untuk pertama kali saya ketika mengetahui saya mendapatkan tugas di sana, visi saya adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak-anak pembelajarannya bermakna. Memang kesannya sederhana untuk kita yang ada di kota. Namun untuk yang ada di sana sungguh luar biasa. Karena apa? Kami secara sarpras berbeda dengan panjenengan semua yang mengajar di kota. Seperti itu. Sarpras, terus kita tidak mengenal sinyal internet dengan baik.
Nah, karena sinyal di sana juga susah, seperti itu. Kemudian kita juga yang paling utama adalah keterbatasan anggaran, seperti itu. Sehingga misi saya ini saat ini adalah mendobrak administrasi, bagaimana kita bisa melengkapi semua sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran tanpa menunggu dari dinas, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi berusaha sendiri ya, Bu Berusaha. Amel ya, supaya nantinya sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang maju. Walaupun letaknya terpencil, tapi kualitas pendidikan yang harus ada di sekolah itu harus baik ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh cerita, Bu, Mm-mm. ini dari segi sekolah ini ya. Nah, itu gurunya berapa, muridnya berapa, terus bagaimana selama ini pendidikan yang ada di situ, Bu? Nah, sekolah kami kebetulan dalam satu desa, yaitu Desa Pucukan, yang terdiri sekitar 50 kakak. Di sana siswa usia belajar sekolah dasar ada 13. Jadi siswa kami ada 13, guru kami ada 4. 2 guru kelas, 1 guru olahraga, dan 1 guru agama, seperti Oh, itu. iya. Kami juga ada tenaga penjaga yang kebetulan dari warga lokal di sana. Untuk kegiatan pembelajaran, nah ini kegiatan pembelajarannya berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di mana sekolah lain kita kan pakai ini ya, pembelajaran mendalam, Iya, seperti itu. betul. Nah, kalau kita ada laboratorium alaminya. Di sana kita meramu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan materi yang ada di SDN Gebang 2 dengan SD-SD pada umumnya. Kita lebih ke bagaimana pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat kawasan Tambak. Karena sekolah kami dikelilingi oleh tambak, seperti itu. Jadi anak-anak bagaimana nanti setelah keluar dari sekolah dasar ini, satu, mereka masih punya semangat untuk belajar, melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena yang dulu-dulu nih Pak Rohman, lulus Iya. SD, menikah. Wah. Seperti itu. Untuk melanjutkan lagi, dan yang saat ini yang kita tuju adalah bagaimana menujunya di sekolah yang dekat perkotaan. Yaitu kita ranahnya sekarang di SMP 2 Candi. Nah, Oh, kita SMP arahkan ke Candi. sana supaya apa? Anak-anak dekat dengan kota, mendapatkan wawasan baru, pengetahuan yang lebih beragam seperti itu. Jadi kita mengemas kurikulumnya secara sendiri. Yang penting esensi dari tujuan pembelajarannya tetap tercapai. Kami juga tetap menyelenggarakan ANBK, walaupun Iya. harus menumpang di sekolah lain. Iya. Ya, kebetulan sekolahnya Pak Rohman kan Iya, di Bulus Bulus Gokare. Gokare. Dan untuk saat ini penyelenggaraan TKA itu tetap kita juga menumpang karena kita tidak ada sarana yang memadai. Menumpang di mana? Di sekolah definitif saya, di SDN Bluru 1, seperti itu. Nah, itu tadi sudah diceritakan semua ya, perjuangan dari Bu Amel sebagai kepala sekolah, bagaimana mengelola, bagaimana melakukan pendidikan yang terbaik lah istilahnya di situ ya. Nah, tadi dari segi transportasi juga sulit, kemudian anggaran juga minim ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kalau dari sekitar warga sendiri Bu, untuk terkait masalah gizinya, kemudian tingkat partisipasi orang tua untuk ke sekolah itu bagaimana Bu? Nah, untuk partisipasi warga, alhamdulillah warga sekitar ini membantunya dalam hal seperti ini Pak Rohman. Sekolah kami ini kan medannya itu sangat susah. Iya. Dan guru-guru lebih enjoy pakai sepeda motor. Kenapa? Karena kalau pakai perahu kita harus sharing dengan SDN Sawan 2. Oh, iya. Sehingga kita nanti ke Sawan 2 dulu, terus baru ke Gebang. Terus habis itu kita terbatas oleh waktu. Karena apa? Kita harus segera kembali untuk menjemput guru-guru di Sawan. Sedangkan kalau kita naik motor sendiri, kita lebih fleksibel. Jauh bisa lebih lama di sekolah. Sedangkan jalur darat itu kan tidak karu-karuan ya. Apalagi kalau musim hujan seperti ini. Lah, peran warga sekitar, orang tua itu apa? Alhamdulillah mereka membantu untuk memperbaiki jalan. Nah, jadi mereka selalu ada motivasi seperti ini. Nanti kasihan anak-anak kita bagaimana belajarnya jika bapak ibu gurunya tidak bisa sampai di sekolah. Sehingga kalau ada jalan yang rusak, yang becek ya, terus habis itu kan banyak berlubang dan lain-lain, mereka bahu-membahu bagaimana untuk membetulkan jalan. Cari kerikil apa semuanya sehingga bisa dilalui seperti itu. Karena jujur bapak-bapak guru di SDN Gebang 2 tidak 1-2 kali terperosok di sana. Bahkan saya sendiri juga kemarin sempat terperosok karena jalannya memang habis hujan. Jadi jumbrot, ban itu sudah masuk ke lumpur, nggak bisa. Nah akhirnya harus dibantu sama yang lain. Terus besoknya itu alhamdulillah oleh Pak RT-nya dibantu, jadi
pokoknya dicarikan tanah kerak semuanya untuk nutupi itu semua. Sehingga lubang-lubang itu alhamdulillah walaupun masih ada tapi paling tidak bisa tertutupi sehingga kita bisa berangkat untuk ke sekolah seperti itu. Alhamdulillah ya, berarti dari orang tua atau wali siswa Mm-mm. ataupun dari warga sekitar itu Iya. membantu sekali sehingga pendidikan yang ada di SDN Gebang 2 tetap berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau untuk dari segi fasilitas Bu dari SDN Mm-mm. Gebang 2 ini, kira-kira adakah fasilitas-fasilitas yang sudah cukup memadai atau bisa digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran? Nah, kebetulan yang kemarin nih semuanya kan dapat IFP. Ya. Ya, lalu bagaimana IFP di SDN Gebang 2? Alhamdulillah kami dapat. Kami dapat LP, dapat laptop, eksternal. Namun, kami menyebutnya ini sebagai momentum ironi. Kenapa? Karena alat secanggih ini tidak dapat digunakan di tempat kami. Satu, bagaimana proses pengangkutan IFP? Oh iya. Ya, jadi IFP itu harus diangkut pakai perahu. Setelah diangkut sampai di sekolah, tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena jaringan internetnya tidak ada. Iya, jaringan Jadi internet. sebelumnya sudah kita download dulu secara manual di sini, terus materi otomatis materi-materi offline yang bisa kita berikan. Karena kita juga sudah berusaha untuk nembus ke Kominfo. Karena dulu pernah ada sinyal. Nah, saya tembuskan lagi. Begitu saya ada di sini, saya tanya ke semuanya, jawabannya adalah kami bisa membantu Bu, bahkan bisa meminjami Starlink, tapi hanya untuk 1 hari. Nah, sedangkan kegiatan pembelajaran kan Senin sampai Sabtu. Iya, berlangsung Kita butuh setiap setiap hari. Nah, lalu bagaimana? Nah, di sini tadi yang saya menjelaskan, kami berusaha untuk mendobrak administrasi yang ada. Bahwa kita tidak menunggu dari dinas. Kita minta bantuan. Kita minta bantuan di mana? Kami mengajukan CSR. Mengajukan bantuan ke PT Java dan Yayasan Sosial untuk combine di mana kita bisa mendapatkan perangkat untuk memfasilitasi. Nanti memang proposal ini masih dalam tahap pengajuan dan kemarin sudah presentasi. Nanti insya Allah mohon doanya untuk semuanya agar bisa terrealisasi sehingga nanti di bulan Mei bisa terpasang. Sehingga bisa memanfaatkan IFP, internet, sama seperti yang lainnya seperti itu. Iya, semoga saja doanya terkabul ya Bu Amin, ya. amin Iya. ya Rabbal Semoga Alamin. dilancarkan semuanya sehingga Hmm. anak-anak Gebang 2 juga dapat menikmati pembelajaran menggunakan IFP, menggunakan internet, karena mereka juga merupakan anak-anak Sidoarjo yang patut kita bantu, yang patut kita apresiasi ya Bu, terkait pendidikan mereka, supaya mereka juga dapat mengenyam pendidikan yang sama atau setara dengan teman-teman di Sidoarjo yang lain. Nah, kalau untuk dari segi fasilitas tadi juga seperti itu ya Bu ya kendalanya. Nah, kalau dari segi sekolahnya sendiri, mungkin dari segi fisik bangunannya, atau mungkin dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah, apakah selama ini ada kendalanya? Kendala kami nomor 1 pasti sesuai dengan tadi di awal. Kita berperang melawan alam ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah hujan seperti hari ini, penjaga sekolah kami setiap subuh selalu menginformasikan, Bu, tadi malam hujan deras, tidak bisa dilewati. Maka kami tidak bisa hadir ke sekolah. Ya. Lalu bagaimana dengan kegiatan pembelajaran? Kita untungnya ada tenaga administrasi yang ada di sekolah sehingga membantu. Tapi kemudian kita kan tetap berusaha ke sekolah, tapi tidak bisa pagi karena ada banjir tadi. Iya. Jadi kita perjalanan ini molor seperti itu. Yang harusnya 1,5 jam bisa mundur menjadi 2 sampai 2,5 jam kita baru sampai di sekolah. Tapi kita tetap berusaha, ya. Jadi pihak sekolah, penjaga sekolah tadi menginformasikan kenapa agar kita lebih hati-hati dalam perjalanan karena posisinya banjir. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kondisi sekolah? Kondisi sekolah kami sungguh luar biasa. Kami tidak berdinding tembok ya. Kita pakai papan. Nah, jadi mulai dari lantai, tembok-tembok itu semuanya tidak ada. Semuanya adalah papan. Jendela-jendela. Jadi papan ini kenapa? Karena kalau dibangun dengan tembok, itu untuk wilayah tambak tidak bisa. Temboknya nanti akan rusak. Jadi papan adalah sarana yang paling memungkinkan untuk sekolah. Namun, karena tadi alamnya sedang bergejolak nih ya. Jadi kemarin akhir Desember sekolah kita lantainya ini jebol. Lah, sekolah kami ini
Dalam satu bangunan ini ada 4 ruangan. 3 ruangan kelas, 1 ruangan guru. Papan. Nah, jadi ketika jebol satu, otomatis yang lainnya ikut miring. Iya. Nah, ikut miring. Lalu bagaimana? Apa yang kami lakukan? Kami otomatis koordinasi dengan dinas. Ya, menyampaikan bahwa ada kerusakan. Jangan sampai nanti viral duluan ya Pak Rohman Iya, ya. betul. Kita menyampaikan ke dinas, mengajukan bahwa sekolah kami dalam kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah ternyata di sebelumnya kita juga sudah pengajuan lewat Sisardik. Jadi nanti insya Allah kita akan dapat revit di tahap 1 untuk perbaikan sekolah. Lah, itu untuk sarprasnya. Sedangkan untuk alat peraga dan lain-lain, otomatis kita sangat minim. Kita dapat dari mana? Sekali lagi, kita berjuang untuk mendapatkan bantuan dari pintu mana saja. Kemarin kita dapat bantuan alat peraga Turso dari ibu-ibu Dharma Wanita Basarnas Jawa Timur. Nah, kemudian kita kemarin di awal Desember sebelum lantainya jebol ini, kita dapat bantuan pojok baca dari mahasiswa Insa sini loh. Oh iya, ya. Bisa. Nah, situ. Jadi tiap kelas sudah ada pojok baca, sudah ada. Sedangkan kita juga dapat bantuan alat-alat olahraga ya dari RSQ Adamar. Nah, plus nih yang sangat membantu. Kemarin ini semua Bapak Ibu guru termasuk saya, kita dapat sepatu boot. Nah, jadi untuk kegiatan perjalanan tadi banjir-banjir, kita sudah tidak bingung nih. Sandalan, sepatuan, nah kita sudah ada sepatu boot sama, semua itu ada bantuan. Itu sebabnya kenapa kita harus berani untuk mendobrak administrasi, tidak hanya menunggu dari dinas. Kita mencari, kita harus swadaya untuk itu tadi. Senjata kita adalah proposal. Lah, proposal itu diplomatisnya pendidikan kita. Untuk apa? Untuk mengajukan bantuan-bantuan lagi sehingga yang lainnya tuh jadi tahu, oh ternyata di Sidoarjo ini ada SDN Gebang 2. Ya, yang secara de facto-nya ini ada di Kecamatan Sidoarjo, tapi secara administrasi kami tidak diakui sebagai daerah 3T. Nah, mungkin dari tayangan ini nanti akhirnya bisa merumuskan kembali bagaimana kriteria sekolah 3T. Sehingga kalau bisa ini sekolah kami masuk dalam 3T sehingga mendapatkan apa ya? Ibaratnya ada sentuhan-sentuhan khusus untuk membantu bagaimana sarana prasarana pendidikan. Karena kan setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu. Betul sekali Bu ya. Jadi dari cerita Bu Amel ini kita dapat mengambil hikmah ya, kita dapat mengambil pelajaran bahwa memang kalau misalkan kita kalau menunggu dari atasan atau dari pemerintahan itu memang sangat sulit. Jadi memang kita harus bergerak sendiri. Dan tadi perjuangannya Bu Amel ini sangat luar biasa sekali. Bisa dapat bantuan dari sana, dari sini. Nah, jadi itu sangat antusias sekali gitu. Nggak cuma gurunya, ibu kepala sekolahnya, bahkan siswa-siswanya juga mungkin antusias ya Bu ya. Dalam pembelajaran itu ketika datang ke sekolah ya. Mereka jadi lebih senang, mereka lebih istilahnya pembelajaran mereka juga lebih baik lagi lah istilahnya begitu ya Bu ya. Nah, kalau dari selama Bu Amel ini menjadi kepala sekolah di PLT sekolah di Gebang ya, Gebang 2. Nah, itu ada kesan pesan nggak Bu dari cerita mengenai Gebang 2 ini seperti apa? Terus bagaimana perjalanan Ibu selama menjadi kepala sekolah di Gebang 2? Nah, di SDN Gebang 2 ini jujur kita banyak belajar bukan hanya belajar secara administrasi manajerial ya, tapi bagaimana belajar bisa mengelola emosi di mana kita biasa di kota dengan segalanya ada, kemudian di sana dengan segala keterbatasan, sehingga kita juga emosinya ini dikelola untuk apa? Untuk bagaimana memantik guru-guru agar tetap bersemangat. Nah, bersemangat untuk selalu datang, bagaimanapun kondisinya ya, hujan, badai, banjir, tetap datang, untuk tetap memfasilitasi anak-anak. Dan tetap memberikan semangat anak-anak bahwa walaupun Bapak Ibu guru mungkin datangnya ini agak terlambat, tapi mereka tetap belajar. Seperti itu. Dan kita juga sudah menjelaskan ke orang tua bahwa karena Bapak Ibu gurunya juga rumahnya jauh-jauh sehingga memakan waktu dan kita kan tidak mungkin selalu berangkat subuh dan bagaimana, kita juga kondisional seperti itu. Jadi paling utama tadi di sana bagaimana menjaga semangat untuk siswa belajar, semangat bapak gurunya untuk berangkat, dan
Supaya apa? Kita bisa bersama. Bersama supaya anak-anak semua bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, itu Sobat PGRI. Jadi, kita sebagai tentunya leader atau pimpinan, kita tidak boleh serta-merta menjadi penguasa ya, Bu, ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa mengayomi Mm-mm. yang ada di situ termasuk warga sekolah, mulai dari siswa, guru, orang tua ya. Jadi memang kita harus mengayomi supaya sekolah itu benar-benar menjadi sekolah yang dirindukan dan dicintai oleh warga sekitar. Nah, terima kasih sekali Bu atas kehadirannya hari ini. Nah, satu lagi Bu, pesan untuk Kartini Sidoarjo dan untuk Sobat PGRI. Nah, silakan Bu. Pesan untuk Kartini Sidoarjo, mungkin kita bisa mengambil dari kata-kata beliau yang sangat terkenal, habis gelap terbitlah terang. Di mana kita berada di tempat yang gelap, seperti kalau di tempat saya, kita ada keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan transportasi bagaimana menuju ke sana, fasilitas pendidikan. Tapi kita harus bisa membawa terang. Kita harus bisa menjadi pemantik, bisa menjadi api, bisa menjadi obor penyemangat untuk mendobrak semuanya, memotivasi agar kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harusnya bisa berjalan dengan baik, bisa dirasakan sama seperti sekolah yang lain, kita bawa ke sekolah kita, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyala bermanfaat untuk semuanya tanpa takut untuk merasa dimanfaatkan. Iya, luar biasa sekali. Menyala Sobat PGRI ya, tentunya harus tetap semangat apapun kondisinya, tetap semangat baik itu dalam mengajar maupun dalam memimpin sekolah. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk Sobat PGRI. Nah, sekian dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.